Kami dari kelompok 4 kelas TD111 jurusan Transportasi Darat Sarjana Terapan Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD yang beranggotakan Anderson Charlie Hasudungalumban Gaul, Anissa Putristiani, Apri Fania Dianti, Dika Haidar Rahman, Muhammad Azmi Arafan, dan Yonanda Dwi Putrahadi akan memaparkan materi ilmu bahan yang terdiri dari bebatuan, logam dan non-logam, kayu, perkerasan aspal, perkerasan beton, dan sambungan. Langsung saja yuk simak pembahasan dari kami. Ilmu material atau teknik material atau ilmu bahan adalah sebuah interdisiplin ilmu teknik yang mempelajari sifat material dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari hubungan antara struktur material dan sifatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Muda Anissa Putristiani, notar 2101046, absen 3 kelas TD111. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu jenis bahan material, yaitu kayu. Rekan-rekan sekalian pastinya sudah tidak asing lagi mendengar kata kayu. Ya, kayu adalah salah satu jenis bahan material yang diperoleh dari pengolahan pohon-pohon di hutan. Kayu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kayu digolongkan menjadi 3 tipe, yaitu ada kayu perindustrian, kayu pertukangan, dan kayu bakar, di mana setiap tipe kayu ini memiliki sifat dan karakternya masing-masing. Tahukah kalian bahwa alam Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah? Hutan di Indonesia menduduki urutan ketiga sebagai hutan terbesar di dunia, dengan luas sebesar 95,6 juta hektar. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen terbesar kedua di dunia. Kayu dimanfaatkan oleh manusia hampir di seluruh aspek bidang kehidupan. Salah satunya yaitu di dalam bidang transportasi. Di dalam bidang transportasi, kayu dimanfaatkan sebagai bahan dasar pembuatan sarana dan prasarana, seperti rambu-rambu sementara, jembatan dari kayu, dermaga kayu, delman, hingga perahu, dan lain sebagainya. Nah, tepat di belakang saya ini adalah salah satu moda transportasi, yaitu perahu. Perahu merupakan salah satu bentuk pemanfaatan kayu di bidang transportasi. Perahu adalah transportasi air yang dirancang untuk mengapung dan mengambang yang digunakan untuk menyeberangi perairan. Menurut pemilik perahu, jenis kayu yang digunakan yaitu kayu meranti merah. Kayu meranti merah adalah jenis kayu yang sangat terkenal dan komersil di kawasan Asia Tenggara. Kayu ini memiliki berat jenis sebesar 0,3 hingga 0,86. Kayu ini memiliki kelas kuat dari kelas 2 hingga kelas 4 dan untuk kelas ketahanannya yaitu kelas 3. Hal ini berarti bahwa jenis kayu meranti merah memiliki daya tahan yang cukup lama dan dapat bertahan sekitar 10 hingga 15 tahun. Struktur kayu yang kuat dan keras membuat kayu ini tidak mudah untuk memuai dan menyusut yang diakibatkan oleh perubahan suhu. Lalu, mengapa sih jenis kayu ini sangat cocok digunakan untuk pembuatan perahu? Karena sifatnya yang tahan rayap dan kuat apabila dimasukkan ke dalam air dalam waktu yang cukup lama. Perahu ini diketahui sudah beroperasi selama 8 tahun dan dapat dilihat bahwa kondisinya masih terbilang cukup baik dan masih layak untuk beroperasi. Lalu dari badan perahu juga dapat kita lihat ada cat yang melapisi badan tersebut. Hal ini bertujuan agar air tidak mudah masuk ke dalam kayu dan untuk melindungi badan kayu dari organisme lain yang dapat merusak kualitas kayu tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Yonanda Dwi Putrahadi, notar 2101419, asal Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pada video ini kami ingin mereview salah satu jenis batuan sedimen seperti yang ada di sebelah saya ini, yaitu pasir. Pasir merupakan salah satu jenis batuan sedimen yang digunakan untuk salah satu bahan mendirikan bangunan. Umumnya pasir dipadukan bersama dengan semen sebagai agregat halus. Pasir akan memperkuat campuran agregat sehingga strukturnya menjadi lebih kokoh. Penggunaan pasir biasanya digunakan pada saat pemasangan batu bata atau batako dan pengecoran. Selain itu, pasir juga sangat dibutuhkan untuk membuat adukan plesteran guna meratakan permukaan dinding.
ada begitu baik jenis-jenis pasir yang tersedia di pasaran. Ada pasir yang kualitasnya bagus, dan ada juga pasir yang memiliki kualitas yang kurang bagus. Dan perlu diingat, jangan hanya berpatokan pada harga saja untuk menilai kualitas pasir. Dan sebelum memutuskan untuk membeli pasir, harus benar-benar memahami dulu ciri-ciri pasir yang bagus seperti apa, sehingga bisa menemukan pasir yang sesuai dengan keperluan. Dan pemerintah telah mengeluarkan standar mutu pasir yang baik, dan berikut adalah ciri-ciri pasir yang bagus menurut Standar Nasional Indonesia. Antara lain, yang pertama, pasir terdiri dari butiran yang tajam dan keras. Yang kedua, pasir mempunyai sifat yang kekal. Yang ketiga, pasir tidak mengandung lumpur hingga lebih dari 5%. Dan apabila lebih dari 5%, maka pasir tersebut harus dicuci terlebih dahulu. Yang keempat, pasir tidak memiliki kandungan bahan organik yang terlalu tinggi. Hal ini dikarenakan bahan organik bisa melemahkan kekuatan pasir. Yang kelima, susunan besar butiran-butiran pasir mempunyai modulus kehalusan yang berkisar antara 1,5 sampai 3,8. Yang keenam, butiran pasir tersebut terdiri atas butiran yang beraneka ragam. Dan yang terakhir, yang ketujuh, pasir harus mempunyai reaksi negatif terhadap alkali untuk beton dengan tingkat keawetan yang tinggi. Nah, berikut ini adalah salah satu cara yang mudah tapi jitu untuk menentukan pasir yang memiliki kualitas yang baik. Kita hanya perlu mengambil segenggam pasir menggunakan tangan, kemudian lepaskan secara perlahan-lahan dan perhatikan bagaimana gerakan pasir tersebut jatuh dari genggaman. Jika pasir tersebut jatuh dari tangan dan tetap menggumpal, artinya pasir tersebut memiliki kualitas yang tidak terlalu bagus. Pasir tersebut tetap menggumpal sebab banyak mengandung lumpur, tanah, dan garam. Sedangkan kualitas pasir yang bagus ditandai dengan jatuhnya yang bertebaran, terpecah-pecah, dan tidak menggumpal ketika terlepas dari genggaman, dan sebaiknya membeli pasir yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, mohon izin saya menyelesaikan. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Muda Dki Rahman, nomor Taruna 2101 100, asal Kabupaten Muarani, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan salah satu aspek, yaitu aspal. Baiklah, di sini kita akan mereview yaitu aspal. Di sini aspal merupakan bahan bitumen yang telah digunakan sejak dulu hingga saat sekarang. Aspal digunakan untuk pekerjaan perkerasan atap, pipa, atau jalan. Di sini adalah salah satu contoh aspal yang saya ambil dari jalan antar desa, di mana di sini kondisi aspal cukup baik, tapi aspal yang ada tidak terlalu rapat karena sudah berumur belasan tahun. Baiklah, aspal merupakan salah satu material konstruksi perkerasan luntur. Aspal merupakan komponen kecil, umumnya 4-10% dari berat campuran, tetapi merupakan komponen yang relatif mahal. Aspal umumnya berasal dari salah satu hasil destilasi minyak bumi atau aspal minyak, dan bahan alami atau aspal alam. Aspal minyak atau aspal semen bersifat mengikat agregat pada campuran aspal, beton, dan memberikan lapisan kedap air. Sifat aspal akan berubah akibat panas dan umur. Aspal juga akan menjadi kaku dan rapuh, akhirnya daya adhesinya terhadap partikel agregat akan berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin senior menyesuaikan. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Apriyanti, motor 2101049, jurusan D4 Transportasi Darat, kelas T1.11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sambungan baut dalam sepeda saya. Salah satu moda transportasi darat yang saya ambil adalah sepeda. Terdapat beberapa sambungan baut pada sepeda saya. Salah satunya adalah pada tempat untuk menaruh tempat minum. Sambungan baut sendiri merupakan salah satu alat sambung yang berupa bulat dan berulir. Bagaimana? Biasanya bagian atasnya berupa segi 6 dan bagian bawahnya berupa uliran. Baut terdiri atas beberapa bagian, yakni kepala baut, batang baut, ring, mur, dan uliran. Kelebihan dari sambungan baut ini adalah sambungan baut mudah dibongkar pasang, dan kelemahannya adalah sambungan baut harus dirawat terus-menerus agar tidak berkarat, dan juga ikatan dari sambungan baut ini mudah longgar. Warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin Pak, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Anderson Charles Sudarman Gaul, notar 2101032, asal dari Kota Tangerang Selatan. Pada kali ini kami akan mereview salah satu jenis contoh logam. Logam adalah sebuah material atau unsur senyawa paduan yang keras, tidak tembus cahaya, dan memiliki konduktivitas panas yang baik. Logam juga merupakan salah satu sebuah unsur kimia yang memiliki sifat kuat, keras, dan mampu mengantarkan listrik atau energi panas. Pada kali ini, saya akan mereview salah satu contoh logam besi yang ada di sekitar saya. Saya mengambil contoh pada leher knalpot. Apa itu leher knalpot? Leher knalpot adalah bagian yang dilewati oleh gas buang mesin sebelum keluar lewat silencer knalpot. Leher knalpot terbuat dari logam besi, sehingga cepat berkarat. Ketika terjadi oksidasi, maka karat akan muncul pada permukaannya. Ditambah lagi, knalpot adalah komponen yang digunakan untuk melewati gas buang dari sisa ruang pembakaran mesin. Selain itu, pengendara masih jarang memperhatikan soal knalpot dikarenakan letaknya yang berada di bawah bagian kendaraan. Padahal, dampak yang dihasilkan oleh knalpot berkarat tidak sepele. Karat yang dibiarkan bisa menyebabkan knalpot bocor yang akibatnya bisa merambat ke bagian lainnya. Knalpot bocor akan membuat sirkulasi pendinginan mesin kurang bekerja. Mesin akan menciptakan panas yang berlebih dan komponen lain bisa ikut mengalami kerusakan, seperti klep, busi, hingga packing knalpot. Apa yang menyebabkan karat cepat muncul pada knalpot motor? Yaitu jarang dibersihkan. Seperti yang kita ketahui, knalpot berada di bawah. Oleh karena itu, kotoran sangat mudah menempel, seperti pada saat musim hujan dan melewati genangan air, bahkan pada saat banjir, sehingga pasir hingga lumpur akan menempel. Oleh karena itu, untuk menghindari karat akan lebih baik jika kita mencuci kendaraan kita secara rutin, apalagi pada saat musim hujan. Ada juga cara menghilangkan karat pada knalpot, yaitu memanfaatkan pasta gigi. Mudah saja, oleskan dan ratakan pasta gigi pada permukaan yang berkarat. Lalu tunggu sebentar, bersihkan pasta gigi pada permukaan yang berkarat menggunakan lap, dan karat akan menghilang. Jika tumpukan karat cukup tebal, aplikasikan beberapa kali hingga bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, mohon izin senior menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Muhammad Azmi Arfan, notar 2101239, kelas TD 111, Weton 11, asal Kota Bandung, Kodim Kota Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan beton. Beton adalah bahan bangunan yang terdiri dari campuran semen, air, agregat halus, dan agregat kasar dengan perbandingan tertentu. Semakin lama campuran beton dibiarkan, semakin keras beton yang dihasilkan. Agregat halus atau pasir adalah hasil disintegrasi alami batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dengan ukuran di bawah 4,76 mm. Agregat kasar atau kerikil adalah hasil disintegrasi alami batuan atau batu pecah yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dengan ukuran 4,76 sampai 40 mm. Kelebihan beton dalam keadaan basah atau segar dapat dibentuk karena masih lembek. Kedua, mampu menahan beban yang berat, tahan terhadap suhu tinggi, tahan terhadap korosi. Kekurangannya, beton dalam keadaan matang atau keras tidak dapat lagi dibentuk. Bendanya relatif berat, tidak dapat menahan gaya tarik sehingga mudah retak, membutuhkan material lainnya untuk cetakan. Kekuatan beton dipengaruhi oleh yang pertama, faktor air semen, merupakan perbandingan antara jumlah air terhadap jumlah semen dalam suatu campuran beton. Yang kedua, sifat agregat yang mempengaruhi antara lain daya serap air, kadar air, berat jenis, dan tingkat kekasaran. Yang ketiga, proporsi semen dan jenis semen adalah perbandingan jumlah semen
dan jenis semen yang digunakan untuk menghasilkan kekuatan yang diinginkan. Yang terakhir, bahan tambahan biasanya digunakan pada saat pengadukan adonan beton. Umumnya digunakan untuk mempercepat pengerasan beton. Berikut ada beberapa metode yang mudah digunakan untuk perawatan beton atau curing di lapangan. Yang pertama, membasahi permukaan beton secara berkala dengan air supaya selalu lembab selama perawatan. Yang kedua, merendam beton dengan air. Yang ketiga, membungkus beton dengan bahan yang dapat menahan penguapan air. Dan yang terakhir, menggunakan material khusus untuk perawatan beton. Di sini saya ada contoh beton yang rusak dan sepertinya kurang terawat dikarenakan beton ini terlalu banyak menahan pergerakan manusia atau terlalu berat menahan beban yang akhirnya membuat beton ini menjadi retak dan hancur seperti ini. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga dapat bermanfaat bagi Assalamualaikum kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.